belajar, alangkah baiknya mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Laya Sundari, hadirlah Bu. Liana Purnamasari, hadirlah Bu. Miftahul Jannah, lalu hadir Bu. Oke, alhamdulillah hari ini berarti murid-murid itu semuanya masuk. Nah, bagus nih kayak gini nih. Semuanya dapat hadir di pembelajaran pertemuan yang kedua untuk pembahasan ilmu tajwid kolom. Oke, anak-anak, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan review terlebih dahulu. Bahwasannya sebelumnya itu kita sudah belajar tentang apa sih kol-kola itu. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih kepada kalian. Kira-kira masih ingat gak nih pembahasan perihal dengan kol-kola? Oke, yang pertama, ada yang masih ingat gak apa sih arti kol-kola itu? Memantulkan Bu. Pintar, bagus lah ya. Artinya memantulkan. Bagus. Selanjutnya, kol-kola itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu gak apa aja? Ayo, ada yang tahu gak? Ada kol-kola sugro, ada juga kol-kola kubro. Ya, bagus banget. Yaitu ada kol-kola sugro dan kol-kola kubro. Sabar, makanya lebih cepat lagi ya jawabnya. Masa lain terus nih jawab, gimana sih yang lain nih? Lebih cepat lagi. Pertanyaan terakhir nih, di mana sih letak kol-kola sugro dan kol-kola kubro? Kol-kola sugro letaknya di pertengahan ayat, kol-kola kubro letaknya di akhir Bu. Kol-kola sugro artinya itu kol-kola yang kecil, kol-kola kubro itu artinya kol-kola yang besar, ya kan Bu? Dia lagi tahu tuh. Iri aja, makanya cepet dong. Yo, udah ya, jangan pada main salah-salahan, nggak boleh. Nah, anak-anak semua silahkan dibuka Al-Qurannya. Ibu udah bilang dari kemarin kalau setiap pembelajaran Ibu tuh wajib membawa Al-Quran masing-masing. Ayo dibuka, ayo dibuka. Laya, mana Al-Quran kamu? Kan Ibu bilang harus membawa Al-Quran pada saat mata pelajaran Ibu. Maka kamu membawa. Ya Ibu, saya lupa bawa Al-Quran lagi Bu. Al-Quran saya ketinggalan di rumah Bu. Tadi saya macet Bu. Terus tadi saya buru-buru, mana mama saya nggak ngasih sarapan ke saya Bu. Saya omel pagi-pagi Bu. Alasan aja itu mah Bu. Bilang aja males bawa Bu, berat. Ngapain yang sewot? Biarin aja gua ini. Kan Bu aman Bu, surat Al-Ikhlas masih udah hafal Bu. Udah di luar otak. Nah aja Bu. Sombong banget. Nggak boleh tahu sombong-sombong. Biarin. Udah. Pada berantem ini. Udah jangan berantem ya. Lain kali nggak boleh seperti itu ya. Dan besok harus dibawa Al-Qurannya. Nanti Ibu nggak mau di pertemuan yang akan datang, anak-anak Ibu ada yang tidak membawa Al-Quran. Jadi semuanya harus membawa Al-Quran. Dan kita lanjut pembelajaran kita. Kita buka Al-Quran dan kita baca surat Al-Ikhlas bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Insyaallah. Nah, buat kalian semua jangan ditutup dulu Al-Qurannya. Ibu pengen dari kalian satu-satu membaca surat Al-Ikhlas satu ayat. Nanti kalian langsung sebutkan hukum kol-kolah yang ada di dalam ayat yang kalian baca. Paham? Oke, alhamdulillah. Silakan, Ibu pengen dari Liana dulu deh. Ayo Liana, dibaca. Baik Ibu. Qul huwallahu ahad. Nah, bagus. Coba kamu
kamu baca di mana letak hukum kolkolahnya. Ini Bu yang ada di akhir Bu. Yang ahad itu namanya kolkolah kubro karena letaknya di akhir ayat. Nah, pinter. Bagus ya, nah berarti nanti kamu udah paham. Oke, selanjutnya Ibu pengen dari Lili. Silakan Lili dibacain dua. Dua. Allahus Somad. Oke, silahkan kamu lihat di mana hukum kolkolah yang ada pada ayat yang kamu baca. Ini kolkolahnya ada di akhir Bu. Ya di akhir Bu karena dia ada huruf dal nih di sini. Ada di akhir ayat namanya kolkolah kubro. Nah, bagus. Berarti kamu juga tandanya udah paham nih perihal penerapan kolkolah dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian silahkan kamu nih layak. Ayo buruan baca di ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Itu ada dua Bu kolkolahnya. Kolkolah yang pertama kolkolah sugro pada kata yalid. Kolkolah yang kedua kolkolah kubro pada kata yulad karena dia berada di akhir ayat. Kan Bu? Ya bagus, Masya Allah langsung dijawab tuh kolkolahnya. Berarti alhamdulillah kalian semua sudah paham ya perihal dengan penerapan hukum kolkolah dalam Quran surat Al-Ikhlas. Ibu harap penerapan ini bukan menjadi surat Al-Ikhlas saja, tapi di seluruh ayat dalam Al-Quran, kalian semua harus bisa menerapkan hukum kolkolah dengan baik, karena kita mempelajari hukum tajwid itu adalah dasar yang paling utama untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kuncinya ya dalam ilmu tajwid. Kalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, tanpa tahu makhraj huruf, maka bacaan Quran yang kita baca itu akan berantakan. Bahkan ketika kita salah hukumnya atau bahkan salah makhrajnya, itu akan bersifat fatal anak-anak. Itu dapat merubah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting banget buat kita semua untuk terus mempelajari ilmu tajwid, terutama hukum bacaan kolkolah yang pada hari ini baru saja kita terapkan dalam Quran surat Al-Ikhlas. Jadi buat anak-anak ibu, semuanya jangan lupa ya dipelajari lagi. Jangan lupa juga untuk terus menerapkan hukum-hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Nah, sebelum ibu tutup, di sini ada yang mau bertanya tidak? Alhamdulillah nggak ada yang bertanya, berarti katanya sudah paham. Nah, ibu akan memberikan penugasan nih buat kalian semua, yaitu hafalkan surat Al-Lahab, kemudian kalian tulis di dalam buku tulis dan tentukan hukum bacaan kolkolah dalam Quran surat Al-Lahab. Minggu depan sebelum kita mulai pembelajaran, kalian semua harus sudah mengumpulkan tugas tersebut. Bagi yang tidak mengumpulkan atau lupa membawa tugasnya, maka tidak boleh mengikuti pembelajaran ibu. Jadi kalian semua harus belajar disiplin. Itu ya. Paham semuanya? Alhamdulillah. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah semoga di pekan depan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.